Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya, yakni pembahasan terkait pendekatan filosofis dalam Islam. Jika kita melihat daripada definisi filsafat ya, yang dijelaskan oleh Aristoteles, bahwa filsafat ialah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Jadi filsafat ini mencari seluk-beluk terhadap sesuatu yang ada itu. Kemudian menurut Al-Farabi ialah sebuah pengetahuan alam yang maujud ya. Kemudian bertujuan untuk menyelidiki hakikat ataupun hikmah di balik adanya tersebut. Jadi oleh karena itu, ketika menggunakan pendekatan filosofis dalam kajian Islam dapat dideskripsikan secara dua pola. Ya. Yang pertama ialah ya tadi, upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk ya. Seluk-beluk daripada ajaran, sejarah maupun praktek-praktek keislaman ya, secara nyata ataupun realitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan yang kedua ialah sebuah upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas nilai-nilai filosofis ya, ataupun tadi yang disebutkan secara definisi oleh Al-Farabi, yakni hakikat ya, maupun sebuah hikmah daripada adanya suatu peribadahan itu sendiri. Nah, sebelum kita berbicara kepada dua upaya tadi, dua pola pendekatan tadi, maka kita juga perlu memperhatikan daripada hal-hal yang penting daripada pola-pola tersebut. Pola pertama yakni sebagai mencari atau pencari seluk-beluk terhadap adanya suatu sejarah ya maupun praktek-praktek keislaman ini, tentu kita memerlukan bahan ya. Ya, kita memerlukan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pengembangan disiplin ilmu seperti ya Al-Quran, As-Sunnah ya, maupun hadis ya, kemudian pendapat para ulama atau filosof, dan juga bahan yang diambil dari pengalaman nyata dalam praktek keberagamaan. Kemudian metode pencarian bahan, yakni untuk mencari bahan-bahan yang bersifat tertulis dapat dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan tentunya. Kemudian metode pembahasan. Nah, dalam hal ini Muzayyin Arifin mengajukan alternatif metode analitis sintetis, yaitu metode yang berdasarkan pendekatan rasional ya, melalui akal dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif, deduktif dan analisa ilmiah. Kemudian pendekatan-pendekatan tadi itu sangat diperlukan dalam melakukan analisa dan berhubungan dengan teori-teori tertentu pula. Kemudian pola yang kedua ialah untuk mencari ya ataupun mengurai nilai-nilai hikmah ataupun hakikat yang terkandung dalam ajaran Islam ya, yakni yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, yakni seperti hikmah dalam syariat, misalkan puasa ya, itu hikmahnya apa. Maka pola ini banyak ditempuh oleh beberapa ulama, antara lain Imam Asy-Syatibi melalui karyanya Al-Mutawaffaqatu fi Usul Asy-Syari'ati ya, dengan melihat usul-usulnya ya, sehingga kita dapat memahami hikmah-hikmahnya yang telah ada ya, yang telah ada merupakan samratuliyat atau hikmah ya daripada amal yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya ialah pendekatan filsafat dalam penafsiran ya. Jadi jika kita berbicara terkait pendekatan filsafat dan penafsiran, maka kita berbicara tentang awal mula ya, itu ketika kapan. Maka kita jelaskan di sini, yakni tafsir yang bercorak teologi atau filsafat lahir akibat penerjemahan buku-buku filsafat, terutama pada masa pemerintahan Abbasiyah, di mana pada saat itu banyak buku-buku filsafat dari berbagai bahasa itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian aktivitas itu dimulai pada masa kekhalifahan Al-Mansur dan dilanjutkan oleh pemerintahan Al-Ma'mun
ya. Kemudian filsafat pada saat itu mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga Baghdad mampu menjadi pusat ilmu pengetahuan yang diincar oleh berbagai kalangan dari berbagai negara. Kemudian di samping itu munculnya corak tafsir ini dikarenakan masuknya penganut agama lain ke dalam Islam, yang dengan sadar atau tidak masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan lama mereka. Semua itu menimbulkan pendapat setuju atau tidak setuju yang tercermin dalam penafsiran mereka. Kemudian untuk mengkompromikan adanya pro kontra ya dari kedua kubu ini, setidaknya dapat ditempuh dua metode. Yang pertama ya, jadi metode pendekatan dalam penafsiran ya terkait metode filsafat ini sebagai pendekatan itu biasanya dilakukan dengan dua metode ya. Yang pertama metode takwil ya, takwil teks-teks keagamaan sesuai dengan pandangan para filsuf ataupun para mufasir. Kemudian yang kedua ialah menjelaskan teks-teks keagamaan dengan menggunakan berbagai pandangan dan teori filsafat. Nah, secara lebih jelasnya terkait tokoh-tokoh, kemudian contoh tafsir, serta bagaimana praktiknya itu akan dilanjutkan oleh teman saya pada pembahasan yang selanjutnya.